Kita semua akrab dengan kisah Adam dan Hawa, narasi kuno tentang asal-usul manusia. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa kisah ini lebih dari sekedar sejarah? Ia adalah cermin diri kita, sebuah alegori mendalam tentang dua kekuatan yang bersemayam dalam setiap manusia, akal dan nafsu. Mari kita selami makna batin dari kisah universal ini. Bagian pertama, dualitas dalam diri kita. Manusia adalah makhluk yang kompleks, dibekali dengan akal dan nafsu. Adam sebagai akal. Dalam banyak interpretasi spiritual, Adam disimbolkan sebagai akal atau roh kita. Akal adalah anugerah ilahi yang membedakan kita, memungkinkan kita memahami kebenaran, membuat keputusan rasional, dan membimbing kita menuju kebaikan. Ia adalah pemimpin batin yang seharusnya mengarahkan hidup kita. Hawa sebagai nafsu. Sebaliknya, Hawa sering disimbolkan sebagai nafsu, yaitu dorongan emosional dan biologis yang kuat dalam diri kita. Kata nafsu dari bahasa Arab, nafsu, berarti jiwa kehidupan atau hasrat duniawi. Nafsu adalah motor penggerak yang luar biasa, bisa menjadi sumber energi positif, namun juga bisa menjerumuskan kita pada kehancuran jika tak terkendali. Bagian kedua, mengapa Hawa nafsu bukan Adam nafsu? Pertanyaan ini adalah kunci untuk memahami simbolisme kisah ini. Peran Hawa dalam kejatuhan. Dalam narasi, Hawa digoda oleh iblis terlebih dahulu untuk memakan buah terlarang, lalu ia memberikannya kepada Adam. Ini bukan untuk menyalahkan Hawa secara harafiah, melainkan untuk menyoroti bagaimana nafsu dengan kecenderungannya pada keinginan dan kesenangan sering menjadi pintu masuk utama bagi godaan, baik dari luar maupun dari dalam diri kita. Koneksi linguistik dan filosofis. Istilah hawa nafsu sendiri memiliki akar yang dalam. Hawa berarti kecenderungan atau hasrat. Asosiasi nama Hawa dengan Hawa secara intrinsik menghubungkan aspek jiwa yang diwakili oleh Hawa dengan konsep keinginan dan hasrat yang mendalam dalam diri manusia. Ini menunjukkan bahwa nafsu dalam konteks hawa nafsu adalah kekuatan yang sangat dominan dan perlu perhatian khusus dalam upaya pengendalian diri. Ketelanjangan simbolis. Ketika Adam dan Hawa menyadari ketelanjangan mereka setelah memakan buah terlarang, ini bukan hanya tentang kondisi fisik. Ini adalah simbol kebangkitan kesadaran ego, rasa malu, dan keterikatan pada keinginan-keinginan duniawi atau keinginan daging. Ini adalah hasil dari nafsu yang menguasai akal, mengalihkan fokus dari spiritual ke material. Bagian ketiga, buah terlarang dan konsekuensinya. Pohon terlarang adalah simbol batasan ilahi dan ujian ketaatan. Rayuan iblis adalah metafora untuk bisikan batin yang mendorong kita melanggar batas, memanfaatkan hasrat dan ketidakpuasan kita. Kejatuhan batin. Pengusiran dari Firdaus atau surga dapat diinterpretasikan sebagai hilangnya keadaan batin yang harmonis, damai, dan selaras dengan kehendak ilahi. Setiap kali kita menyerah pada keinginan yang tak terkendali, kita secara internal diusir dari keadaan damai itu, mengalami bumi dalam diri kita. Kisah ini mengingatkan kita bahwa ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu dapat menjerumuskan manusia ke dalam dosa dan penderitaan. Bagian keempat, mengelola hawa nafsu, jalan menuju kesempurnaan diri. Memahami dualitas ini adalah langkah pertama. Langkah selanjutnya adalah bagaimana mengelola hawa nafsu. Transformasi bukan penghancuran. Dalam Islam, hawa nafsu bukan musuh yang harus dihancurkan, melainkan kekuatan yang harus diarahkan pada hal-hal yang baik. Pengelolaan yang baik dapat mengubah hawa nafsu menjadi motivasi positif.
Strategi pengendalian ini memerlukan pendidikan, kesadaran diri, disiplin seperti puasa, dan lingkungan sosial yang mendukung. Tujuannya adalah mencapai nafsul mutmainah, sebuah keadaan jiwa yang selaras dengan kehendak ilahi menuju insan kamil, manusia sempurna. Penutup dan tafakur. Sahabat, kisah Adam dan Hawa adalah peta perjalanan batin kita. Setiap hari, kita adalah Adam dan Hawa di persimpangan antara akal yang membimbing dan nafsu yang menggoda. Mari kita tafakur sejenak. Seberapa sering nafsu menguasai akal kita dalam keputusan sehari-hari? Apakah kita membiarkan bisikan godaan menjauhkan kita dari surga batin kita, yaitu ketenangan dan kedamaian jiwa? Apa buah terlarang yang paling sering menggoda kita saat ini? Ingatlah, surga yang hilang itu bisa kita temukan kembali dalam diri melalui perjuangan mengendalikan dan memurnikan hawa nafsu. Jadikan akal sebagai nahkoda dan nafsu sebagai layar yang menggerakkan kapal kehidupan kita menuju samudera ketenangan dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Karena pada akhirnya, kemenangan sejati bukanlah mengalahkan dunia, melainkan mengalahkan diri sendiri. Semoga kita semua senantiasa dibimbing dalam perjalanan spiritual ini. Sampai jumpa di video berikutnya.